Selamat sore, sampai jumpa bertemu lagi dengan saya. Saya Wahyu Dwi Pranata dari Purwodadi. Sekarang banyak tinggal di Purwodadi. Kalau dulu dari 2013 sejak kuliah tinggalnya di Kudus, ngekos, ngontrak, belajar di sana, mencari banyak pengalaman. Salah satunya sore ini kita mau membahas tentang buku ini. Ini buku Jelajah Muria, Catatan Perjalanan Memahami Muria, yang ditulis epilognya sama Didik Raharyono, prolognya Stefanus, diterbitkan oleh Muria Research Center, Nora Media, dengan ISBN-nya ada di sini. Buku ini termasuk tidak begitu tebal, ada sekitar 85 halaman, 95 dan sampai 100 halaman bagian penulis-penulisnya ya. Jadi buku ini ditulis oleh beberapa orang, yaitu hasil penjelajahan, dokumentasi penjelajahan Pegunungan Muria yang ada di Kudus, Pati, dan ada di Jepara. Nah, pada buku ini dituliskan ada beberapa desa yang dijadikan tempat untuk meneliti atau singgah dan mencatat sesuatu. Buku ini selebihnya itu memotret tentang kebudayaan yang ada di Muria, misalkan wayangan, ritual, tradisi, ya kan. Kemudian bangunan-bangunan budaya, artefak, candi yang ada di Desa Tempur, Jepara gitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar adanya Desa Tempur di Jepara, itu bagus sekali. Jadi di sana itu seperti Ubud yang ada di Bali, banyak pertanian yang berundak, pertanian susun gitu ya. Kalau pas musim padi bagus sekali, nanti bisa dicoba di googling. Nah, di buku ini yaitu yang menarik adalah ditemukannya beberapa feses macan misalkan. Jadi masih ada macan, bukti-bukti ilmiah. Terus ada hewan-hewan peternak warga lokal itu yang hilang, kadang seperti itu. Buku ini sudah selesai saya baca. Nah, salah satunya juga memuat tentang kerusakan alam, kerusakan hutan yang ada di Pegunungan Muria. Jadi Muria itu bukan sebuah gunung Muria, tapi kalau warga setempat itu menyebutnya pegunungan. Jadi ada puncak Songolikur, ada Saptorenggo, dan lain-lain ya. Saya agak lupa. Nah, misalkan di sini disebutkan ada juga situs Watu Payon di Gunung Termulus, Gunung Saripati. Nah, ini di Gunung Termulus, bukan Gunung Muria gitu. Jadi Gunung Muria itu sebenarnya dulunya kalau menurut sejarah memang Gunung Muria ada gede satu tapi meletus sehingga menghancurkan di bagian puncaknya sehingga jadi kecil-kecil. Nah, warga sekitar sekarang menyebutnya yang puncak-puncak tadi itu gunung sendiri dan gunung sendiri. Jadi bukan Gunung Muria. Atau puncak Muria itu malah tidak ada. Kalau yang tertinggi di puncak Songolikur. Nah, Gunung Muria statusnya sudah tidak aktif, gitu ya. Pada sejarahnya di peta kuno ini, pada sejarahnya Gunung Muria itu berpisah dengan Pulau Jawa. Nah, ada Selat Muria dan
Pulau Muria gitu yang memisahkan. Nah, pada perkiraan Demak itu dulu memang sebuah selat sampai ke Udaan, sampai ke Pati dan Rembang Juwana, sampai ke Rembang Lasem itu juga dulunya sebuah pulau sendiri. Sehingga di jejak-jejak yang masih kita bisa tangkap hari ini, kita masih bisa temukan bukti-bukti ilmiah bahwa dulu memang sebuah selat. Dan ada sebuah lukisan yang dulu tuh Gunung Muria. Lukisan ini bukan lukisannya realisme, tapi hasil imajinasi dari orang zaman dulu ya, udah lama sekali. Ada sebuah kapal-kapal yang berlayar di Selat Muria gitu, dan backgroundnya itu sebuah pegunungan Muria itu atau Gunung Muria itu. Nah, kenapa kok Selat Muria itu bisa sekarang tidak ada? Ya karena hasil sedimentasi dari sungai-sungai yang ada di atas gitu kan. Misalkan Sungai Lusi ini, Sungai Serang membawa hasil sedimentasinya. Kalau dari Ungaran ya, Salatiga, daerah-daerah atas, Semarang, Kabupaten Semarang ya, bukan Kota Semarang ya. Nah, bisa ke area utara yang bermuara ke wilayah Selat Muria, sehingga membawa sedimentasi berupa tanah, lumpur dan lain sebagainya tadi ke area muara. Nah, pada awal dijelaskan tentang itu. Nah, salah satunya buku ini juga mengisi kekosongan literatur ya, yang ada di Muria itu sendiri. Menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar pegunungan Muria, ada apa aja, misalkan tanaman pohon merana atau apa, terus pohon apa yang dikeramatkan sama ini warga sekitar, yang mitosnya sangat baik untuk kehamilan itu ya, janin itu, program hamil. Parijoto ya, lupa saya. Nah itu, di sekitar Pegunungan Muria juga banyak perkebunan warga, tanami jahe, sayur-sayuran, alpukat, ada manggis juga. Kemudian hasil buminya misalkan durian, hasil kayunya berupa jati, terus tanaman yang dibikin multiplek itu apa, yang dihancurkan, atau kayu lapis itu tanaman apa lupa saya, ada juga di sana. Nah, di buku ini saya tadi jelaskan bahwa ini memotret budaya sosial juga, misalkan sedekah bumi ya, kemudian permasalahan sosial, ada banyaknya warga di sekitar Pegunungan Muria yang masih ekonominya rendah dan mereka harus ke luar negeri jadi TKI, TKW. Kemudian banyak sekali tempat wisata juga yang sekarang sangat berkembang dibanding pada saat proses pembuatan buku ini. Oke. Nah, ada Candi Angin Kidul dan Candi Angin Lor. Nah, dulu saya juga aktif di organisasi ini, Muria Research Center. Jadi belajar tentang bagaimana meneliti secara sosial maupun budaya maupun teknologi. Nah, kita berkembang di situ. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Contoh dulu saya meneliti secara pribadi untuk
PKL saya, karena saya jurusan TI, IT ya. Saya meneliti tentang longsor saat itu, dan saya meneliti juga tentang bencana. Jadi waktu PKL saya PKL di BPBD. Nah, saya membuat sistem informasi bencana yang terintegrasi, yang tervisualisasi, sehingga masyarakat bisa tahu setiap tahun ada bencana apa aja, di mana aja, kerugiannya berapa, korbannya berapa gitu. Jadi ketika saya belajar di Muria Research Center ini, saya juga punya jaringan sehingga saya bisa masuk dan mengakses data-data yang kami perlukan. Nah, dulu sistem informasi bencana miliknya BNPB belum secanggih yang sekarang. Waktu itu saya tahun 2015. Nah, 15 kalau nggak 16 ya, 2016. Itu saya membuat sistem informasi BPBD dan BNPB itu datanya masih sangat tidak terintegrasi secara nasional. Bahkan nasional pun datanya kadang gak sulit dibacanya. Nah, sekarang sangat bagus punyanya BNPB data bencana. Saya membuat informasi bencananya itu, jadi ada grafik-grafiknya. Oh, tahun ini dan tahun sebelumnya itu turun atau naik. Bahkan lebih panjang lagi kalau koleksi datanya ada, turun lagi apa naik lagi gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi juga bagaimana program kerja dari BPBD itu. Apakah berhasil, apakah kurang atau gagal misalkan. Nah, kurang di bagian apanya, misalkan oh bencana hari ini longsor kok tambah naik. Nah, kita mengevaluasi di titik mana sih gitu kan. Kemudian kita bisa cek lokasi, oh ternyata pembangunannya sangat tidak terkontrol di titik-titik tersebut. Warga perlu diberikan sosialisasi tentang bahaya bencana, tentang membangun yang baik dan ramah lingkungan di lokasi-lokasi yang sangat berpotensi tinggi terhadap bencana longsor misalkan. Nah, seperti itu. Oke. Misalkan juga kita bisa setelah titik-titiknya itu ada ya, kalau saya bikin sistemnya itu titik kayak Google Maps itu ya, memang pakai Google Maps waktu itu. Nah, sehingga kita bisa clustering juga. Oh, di area ini gitu kita bisa tahu potensi rawan bencananya apa. Di bagian bawah Kudus misalkan potensi bencananya banjir. Oh, atas ini. Maka kita harus berikan sebuah atau lakukan program kerja yang berhubungan dengan itu di wilayah tersebut gitu kan. Misalkan sosialisasi banjir. Kalau ini sudah November, besok. Nah, ini kan sudah mulai musim hujan ya. Maka sebelumnya kita harus adakan program kerja tersebut. Sosialisasi banjir atau sosialisasi longsor, simulasi bahkan ya. Kalau terjadi longsor gimana, banjir gimana, sehingga meminimalisir dampak dan kerugian dari bencana tersebut. Nah, mitigasinya harus bisa kita petakan dan kita atur atau kita rencanakan secara matang. Misalkan juga dari dampak tadi clustering titik-titik lokasi bencana ya, kita juga bisa melakukan tadi perencanaan kegiatan selanjutnya. Misalkan kita ingin menghitung kerugian ya kan, oh, tahun ini kerugiannya naik enggak di wilayah ini, kerugiannya gimana tahun berikutnya, kita bisa prediksi juga. Nah, dari clustering wilayah kita juga bisa bantu berikan rekomendasi pembangunan kepada Pemda, pemerintah daerah. Oh, wilayah ini rawan banjir, maka jangan dibuat bangunan-bangunan yang bersemen, bawahnya tidak area resapan gitu kan. Misalkan area perumahan boleh tapi harus panggung. Nah, lebih ramah lingkungan sehingga tetap tanah bawahnya bisa menyerap air. Kemudian bisa membangun program untuk juga
misalkan sumur resapan atau program penanggulangan bencana banjir lah ya, misalkan yang berhubungan sama itu apa. Nah, penataan wilayah juga kita bisa atur dari program yang saya buat tadi. Nah, di Muria itu ada banyak petilasan, dan di Kudus salah satunya itu berupa ini ya, biasanya wayang. Ada ya Abioso, yang Sakri ya kan, yang Palasoro ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa itu juga ternyata ada sejarah-sejarahnya, ada latar belakangnya kenapa mereka kok menamainya, bahkan puncak-puncak itu juga ada namanya pewayangan gitu loh. Misalnya puncak Sabto Argo atau Gunung Abioso itu. Nah, itu ada juga ada yang Pikulonar, ada sejarahnya kenapa gitu loh. Nah, salah satunya juga tentang kerusakan di Pegunungan Muria tadi, itu 80% Gunung Muria itu rusak ya, tidak sesuai peruntukannya, gundul. Misalkan di sana kan warga-warga tinggal di gunung ya, mereka butuh makan ya, berarti harus nanami tadi kayak jahe, kayak cengkeh, jadi tanaman-tanaman produktif lah, bukan tanaman yang digunakan untuk penghijauan atau yang cocok untuk area-area yang rawan longsor gitu. Jadi Pegunungan Muria itu sudah sangat gundul, sama kayak di Purwodadi juga kan. Kita lihat gunung-gunungnya itu gunung produktif semua, meskipun nggak gunung yang tinggi, tidak, tapi memang itu wilayah resapan sebenarnya. Ya, di Muria ini kita lihat ada sosok macan tutul Jawa Panthera pardus melas. Ya, kamera trap atau kamera jebakan yang dipasang gitu pada 2011 kita masih dapat ini macan tutul. Kemudian macan kumbang, sosok macan kumbang Panthera pardus melas dari Nusa Kambangan. Ya, kamera trap 2010 juga ada. Nah, kemudian kondisinya tadi rusak ya. Dan di sana ternyata ada juga namanya PMPH atau itu kayak komunitas yang peduli hutan gitu ya, mengelola hutan. Jadi kalau ada orang-orang yang nebang pohon sembarangan, itu kelompok swasta tapi kadang melakukan operasi gitu loh, kayak maksudnya gini, oh yuk ke sana kita melakukan ini ya, muter melakukan kayak ronda atau apa itu loh, jaga itu ya. Nah, itu diinisiasi oleh warga sekitar, swasta, bukan pemerintah. Ada gotong royongnya juga, karena mereka merasa memiliki hutan juga, maksudnya memiliki wilayah tersebut gitu ya. Mereka juga berproduktif di situ, jadi harus menjaga lingkungan biar tetap lestari, tetap bisa menghasilkan, tetap bisa makan. Nah, ini juga ditemukan bukti-bukti, ada kayak bulu, ada nih kepala macan tutul pada 98 tahun 98. Fotonya 2010 ya. Foto mempotretnya 2010 tapi ditemukannya 298. Kemudian ada feses atau macan, ada kulit, bekas kulit gitu yang dia macan loreng. Nah,
Ini ada strategi konservasi lingkungannya, tapi nggak saya sampaikan di sini. Nanti kapan-kapan kita bahas buku yang lain atau bahas tentang Murea lagi. Nah, mungkin kalau ada sesuatu yang kurang atau pengen lebih tahu tentang apa di buku ini atau tentang Murea, nanti bisa komentar ya, biar kita bisa diskusi. Sebenarnya saya pengen ngajak orang untuk ada di satu frame biar enak ngobrolnya, nggak begitu saya ngomongnya cepet ya. Nah, mungkin kita akan produktif seminggu sekali bahas sebuah buku yang tentunya sudah saya baca. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.